Sponsor baru Inter Milan, Qatar Airways akan melakoni debutnya untuk Nerazzurri saat laga pekan ke-12 Serie A melawan Frosinone pada hari Senin 13 November. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, kemitraan antara Inter dengan maskapai penerbangan nasional Qatar itu akan diumumkan pada Senin depan saat Inter menjamu Frosinone di Giuseppe Meazza. Dengan demikian, logo Qatar Airways akan muncul di papan iklan LED stadion dalam pertandingan tersebut. Untuk kemitraan saat ini, Qatar Airways akan membayar sekitar 1 juta euro kepada Inter hingga 30 Juni mendatang. Kesepakatan tersebut sebenarnya telah ditandatangani antara kedua belah pihak sejak awal Oktober lalu. Namun pada musim depan masalah bisa berubah, mengingat kesepakatan dengan Paramount sebagai sponsor utama jersey Inter hanya berlangsung selama setahun. Qatar Airways berpeluang menjadi sponsor utama baru Inter untuk menggantikan Paramount mulai musim depan. Pembicaraan telah berlangsung hingga beberapa kesempatan dengan pihak Qatar Airways terkait kemungkinan mereka mengisi bagian depan jersey Lautaro CS mulai musim depan, dengan nilai kesepakatan yang tentunya lebih menarik. Inter Milan akan bertandang ke markas RB Salzburg pada Kamis 9 November untuk melakoni matchday keempat grup D Liga Champions. Perlu diketahui, Inter memiliki masalah besar di sisi kanan jelang laga tersebut, di mana Denzel Dumfries mengalami masalah kebugaran dan kemungkinan tidak bisa diturunkan sebagai starter. Sementara pelapisnya, Juan Cuadrado belum pulih dari cedera dan situasinya diperparah dengan absennya Benjamin Pavard yang mengalami cedera lutut. Absennya ketiga pemain itu membuat Inter memiliki krisis di sektor kanan. Pelatih Simone Inzaghi pun harus memutar otak guna mempersiapkan pemain lain yang bisa mengisi posisi tersebut, termasuk peluang memainkan bek muda Jan Bisek sebagai starter. Kami memiliki masalah di sisi kanan dikarenakan Cuadrado absen dan Pavard cedera, sedangkan Dumfries juga tidak cukup fit untuk berlatih. Ungkap Inzaghi dalam sesi konferensi pers. Saya telah berbicara dengan dokter dan fisioterapis, di mana Dumfries akan ikut bersama kami tetapi tidak yakin apakah dia akan menjadi starter. Pilihan saya adalah Bisek, De Vrij dan mungkin memindahkan Carlos Augusto ke sisi kanan. Saya mempunyai opsi berbeda dan perlu menilai mereka, meskipun Darmian mungkin juga akan menempati peran itu. Bisek telah bekerja keras, dia berkembang sebagai pemain dan sudah menunjukkan beberapa hal bagus dalam latihan dan saat dia bermain. Kami memahami pentingnya pertandingan besok dalam menghadapi tim yang menunjukkan betapa bagusnya mereka di San Siro. RB Salzburg adalah tim yang mengandalkan fisik yang bekerja keras dan memiliki pemain-pemain hebat. Kami sudah pernah menghadapi mereka di Red Bull Arena dan mengetahui betapa bersemangatnya para penggemar mereka. Tutup sang pelatih. Striker Inter Milan, Marko Arnautovic sangat senang bisa kembali merumput setelah absen cukup lama karena cedera paha. Pasukan Simone Inzaghi akan bertandang ke markas RB Salzburg untuk melakoni matchday keempat grup D Liga Champions. Berbicara dalam konferensi pers jelang laga seperti dilansir FC Internews, Arnautovic siap memberikan yang terbaik untuk membantu Inter jika dimainkan pelatih. Pemain berusia 34 tahun itu merasa emosional mengingat akan kembali ke kampung halamannya Austria. Akan tetapi ia kembali untuk meraih kemenangan bagi timnya saat ini Inter Milan. Jika menang maka Inter dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan 2 laga tersisa. Ini adalah pertandingan yang penuh emosi bagi saya, tetapi kami di sini untuk menang. Ungkap Arnautovic. Sebelum dan sesudah pertandingan, kita semua akan berteman. Namun ketika berada di lapangan, kami akan memberikan segalanya untuk menang. Absen selama 6 minggu tentu tidaklah mudah, dan saya tidak terbiasa dengan hal itu. Tetapi sekarang saya kembali dan saya memiliki keinginan besar untuk membantu Inter. Jika pelatih memutuskan untuk memainkan saya, maka saya akan melakukan yang terbaik. Kami memiliki barisan serangan yang sangat kuat dengan Marcus, Lauti, serta El Nino. Dan siapapun yang bermain maka ia pantas mendapatkannya. Tutup sang striker. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu telah menjadi pusat gravitasi untuk Nerazzurri selama beberapa musim terakhir.
Seperti dilansir FC Internews, yang memuji pertumbuhan pemain internasional Turki tersebut selama berada di Inter. Sulit untuk menyebutkan satu pemain yang paling penting bagi Inter di awal musim, mengingat hal ini akan selalu terjadi ketika sebuah tim memulai musim seperti yang dilakukan pasukan Simone Inzaghi. Banyak pemain telah memberikan kontribusinya di seluruh lapangan, di antaranya tentu saja striker Lautaro Martinez. Pemain Argentina itu tampil cemerlang di depan gawang lawan, sementara ban kapten telah membuktikan fakta bahwa ia memberikan lebih dari sekedar golnya. Namun El Toro pun bisa dibilang tidak membentuk permainan Inter seperti yang dilakukan Calhanoglu. Gelandang berusia 29 tahun itu terlihat sangat mahir dalam mendeteksi umpan ke depan, begitu dia menguasai bola. Dan secara defensif, Calhanoglu semakin tampil natural pada musim ini. Mantan gelandang AC Milan itu telah menunjukkan fisik yang kuat serta kemampuan yang bagus dalam membaca permainan. Calhanoglu telah menjadi pemain yang memberi Inter pijakan dalam pertarungan lini tengah, dengan menjadi pemain yang paling sering mengatur serangan tim dengan umpan-umpan proaktif. Ketika Calhanoglu absen karena cedera ringan melawan Real Sociedad, maka Inter tampak kesulitan. Christian Aslani mungkin menjadi pemain yang didukung Inter untuk menjadi penerus Calhanoglu di masa depan, mengingat pemain asal Albania tersebut memiliki karakteristik yang ideal. Namun untuk saat ini, tanpa Calhanoglu maka Inter tidak akan terlihat seperti diri mereka sendiri. Laporan mencatat, hal ini menjadikan Calhanoglu sebagai pusat gravitasi Inter yang sesungguhnya. Striker Inter Milan, Marko Arnautovic telah pulih dari cedera dan akan membuat kecil kemungkinan klub akan terjun ke bursa transfer pada bulan Januari. Menurut FC Internews, Inter harus bertahan tanpa Arnautovic yang mengalami cedera selama beberapa minggu terakhir. Sementara itu, Nerazzurri kurang memiliki kedalaman di posisi menyerang. Terutama dengan Alexis Sanchez yang tidak dalam performa terbaiknya, maka hanya ada sedikit pilihan selain menurunkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di sebagian besar pertandingan. Ada saran bahwa klub mungkin melakukan intervensi di bursa transfer Januari, dengan Mehdi Taremi dari Porto adalah nama yang paling banyak dikaitkan. Namun kini Arnautovic telah kembali dan akan menjadi bagian dari skuad Inter untuk bertandang menghadapi RB Salzburg di Liga Champions. Dengan demikian, Inter kembali memiliki 4 opsi striker, dan hal ini membuat kecil kemungkinan akan ada perekrutan pemain pada jendela transfer Januari. Miliarder Finlandia, Thomas Ziliakus mengatakan bahwa grupnya siap merekrut superstar PSG Kylian Mbappe jika berhasil mengakuisisi Inter Milan dari Suning Group. Dalam sesi wawancara dengan TV Play via FC Internews, sang miliarder melontarkan pernyataan berani tentang niatnya membeli Inter. Ziliakus telah muncul sebagai calon kuat pembeli Inter dalam beberapa bulan terakhir dan ia tidak ingin menutup-nutupi hasratnya tersebut. Baru-baru ini, Ziliakus menjelaskan bahwa dirinya bermaksud menyodorkan kesepakatan serius kepada Suning untuk mengambil alih Inter, setelah grupnya 21 Century Capital berhasil menandatangani perjanjian investasi dengan investor senilai 2,5 miliar dolar AS. Kendati demikian, tidak ada jaminan bahwa pemilik Inter akan menerima tawaran tersebut. Namun, Ziliakus membulatkan tekad untuk terus berusaha meyakinkan keluarga Zhang, dan sudah membuat beberapa rencana yang salah satunya adalah merekrut pemain top seperti Kylian Mbappe. Saya tahu seberapa besar keinginan keluarga Zhang dan kami tidak jauh dari penilaian mereka, ungkap Ziliakus. Kami ingin mengambil alih Inter dan mengubahnya menjadi klub terbesar di dunia. Konsekuensi dari semua ini adalah kemungkinan membeli pemain-pemain top, dan secara umum akan meningkatkan tim yang memang sudah kuat. Misalnya Kylian Mbappe, yang tidak akan lagi menjadi mimpi. Idenya secara bertahap memperkuat tim yang sudah berkualitas untuk bersaing memenangkan Scudetto dan Liga Champions setiap musim. Tutup sang miliarder. Inter Milan telah mencapai level yang sama seperti saat mereka memenangkan gelar Serie A di bawah asuhan Antonio Conte. Menurut Gazzetta dello Sport, yang membuat perbandingan bahwa dalam beberapa musim terakhir, tidak ada keraguan jika Inter adalah salah satu tim papan atas di Serie A.
Sejak musim 2017, Nerazzurri selalu finish di 4 besar setiap musimnya. Namun hanya sekali dalam kurun waktu tersebut Inter mampu melaju jauh dan memenangkan gelar, yakni pada musim 2020-2021 di bawah asuhan Antonio Conte. Dalam 2 musim berikutnya di bawah asuhan Simone Inzaghi, Nerazzurri berusaha menindaklanjuti hal tersebut tetapi mereka gagal. Secara numerik, Gazzetta mencatat bahwa Inter telah mencatatkan awal musim terbaik mereka dalam beberapa waktu terakhir. Nerazzurri memiliki rata-rata 2,55 poin per pertandingan dalam 11 laga pertama musim ini. Raihan tersebut merupakan perolehan yang lebih baik dibandingkan tim di bawah asuhan Conte ketika mereka memenangkan gelar. Dan hal ini membuat Inter berpeluang finish dengan total poin terbaik jika mereka dapat mempertahankan kecepatannya. Namun lebih dari sekedar angka, maka ada pertanyaan mengenai perasaan di sekitar tim. Dalam pandangan Gazzetta, Inter memiliki atmosfer serupa dengan yang mereka alami pada musim 2020-2021. Saat itu, obsesi untuk memenangkan gelar sangat menguras tenaga, di mana Inter belum pernah melakukannya selama hampir 1 dekade. Laporan mencatat bahwa hal yang sama juga telah terjadi sekarang. Meskipun Inter juga terus memperhatikan kompetisi lain, namun mereka semakin terobsesi untuk akhirnya memenangkan gelar setelah beberapa musim mengalami kekecewaan besar. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard dilaporkan tidak akan berlatih sekitar 3 atau 4 minggu setelah mengalami cedera. Nerazzurri mengonfirmasi dalam pengumuman resmi bahwa tes medis telah menentukan berapa lama pemain Prancis tersebut perlu mengenakan penyangga lutut. Tidak diragukan lagi bahwa Pavard mengalami cedera serius pada lutut kirinya, di mana klub mengkonfirmasi bahwa ada efek samping dari dislokasi lutut. Oleh karena itu, sang pemain akan membutuhkan waktu untuk proses pemulihan. Namun mengingat belum ada cedera ligamen, maka sang pemain tidak akan absen selama berbulan-bulan. Ini merupakan pertanda positif dalam hal jangka waktu pemulihan Pavard. Perlu diketahui, Pavard masih perlu memakai penyangga lutut selama 3-4 minggu, dan kemudian dia dapat kembali berlatih guna memulai proses rehabilitasinya. Meski begitu, belum diketahui secara pasti berapa lama lagi Pavard harus absen sebelum bisa kembali bermain. Bek Inter Milan, Matteo Darmian akan memiliki peran kunci dalam beberapa minggu ke depan dengan absennya Benjamin Pavard. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyoroti bagaimana cedera pemain Prancis itu sekali lagi akan membuat Darmian menjadi lebih penting. Musim lalu, Darmian telah menunjukkan bahwa meski usianya sudah menginjak 30-an, namun dirinya tetap bisa diandalkan bagi Inter. Mantan pemain Manchester United tersebut bermain reguler sebagai bek tengah kanan untuk menggantikan Milan Skriniar yang mengalami cedera. Kemudian musim ini dengan kehadiran Pavard, Darmian juga menjadi opsi pengganti yang serbaguna bagi Simone Inzaghi. Namun Pavard harus absen karena cedera lutut dan belum pasti berapa pertandingan yang akan dilewatkan sang pemain. Meski demikian, Inter tidak perlu terlalu khawatir mengingat Darmian sudah membuktikan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi lebih dari sekedar solusi darurat di pertahanan. Pemain internasional Italia serba bisa itu bahkan menunjukkan kualitasnya hingga ke final Liga Champions, dan sekarang Darmian siap untuk mengulanginya lagi. Mantan CEO Inter Milan, Ernesto Pellegrini merasa yakin harga jual Kapten Lautaro Martinez saat ini tidak kurang dari 150 juta euro. Dalam sesi wawancara dengan Rai Radio Italia, Pellegrini melontarkan pujian tinggi kepada striker asal Argentina tersebut yang kini menjadi pemain paling berharga di Inter. Manajemen klub sejatinya tidak ingin menjual Lautaro, mengingat peran penting sang pemain bagi skuad Inter semakin meningkat dari musim ke musim. Sementara itu, sang striker telah memberikan indikasi ingin bertahan di Inter dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, dalam sepak bola apapun bisa terjadi dan selalu ada kemungkinan penjualan pemain top. Inter tentunya memiliki patokan harga untuk Lautaro, meski hal itu hanya ada dalam benak mereka. Menurut saya, 150 juta euro adalah jumlah yang wajar untuk seorang pemain yang masih muda dan memiliki masa depan cerah di depannya.
ujar Pellegrini tentang Lautaro. Hal itu mempertimbangkan kualitas atletik dan pribadinya, serta ketajaman instingnya dalam mencetak gol. Pellegrini juga memuji performa skuad asuhan Simone Inzaghi secara keseluruhan. Inter terlihat sangat bagus bagi saya, di mana mereka adalah tim terlengkap di Liga dan saya yakin mereka akan melakukannya dengan baik. Mereka kuat bukan hanya dari segi para pemain starternya, tetapi juga dalam hal pemain cadangan. Marotta melakukannya dengan sangat baik seperti biasa, dengan menjual Onana di musim panas untuk membiayai jendela transfer guna membangun skuad yang kompetitif. Tutup Pellegrini.